Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kita membaca tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain ini, dengan harapan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita selalu mendapat bimbingan supaya jalan kita di dunia yang fana ini diberikan atau dipenuhi dengan keberkahan serta kelancaran setiap aktivitas yang kita lakukan, dan tentu yang paling menjadi idaman setiap mukmin, setiap muslim adalah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat dibanding dengan perjalanan sebelum dan sesudahnya. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia ada namanya alam azali. Alam azali itu memiliki proses yang sangat panjang di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengawalinya dengan menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu kemudian terciptalah alam semesta ini, termasuk kita-kita ini. Jadi prosesnya jangan sangat panjang. Bukan hanya 9 bulan di dalam kandungan, itu kan proses alamiah. Tetapi proses bagaimana ruh manusia itu diciptakan memiliki jutaan tahun. Dan itu tidak bisa kita bayangkan betapa panjangnya proses perjalanan kehidupan manusia itu. Kemudian manusia dilahirkan di dunia, ya bisa kita semua rasakan, dari anak-anak menginjak dewasa, remaja, kemudian tua, kemudian lansia, akhirnya wafat. Itu jika dibanding dengan masa sebelumnya dan masa sudahnya, perjalanan dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat. Walaupun kadang-kadang kita terutama yang nganggur, ya, kok lama seharian, lama hidup ini, gak ada perkembangan, ekonomi gitu-gitu aja, hidup ya gitu-gitu aja, kayak bosen itu. Padahal perjalanan di dunia ini adalah sangatlah singkat. Seandainya dibandingkan hidup di dunia ini seperti hidupnya belalang. Hidupnya belalang, berjuang dari masa kecil, paling membutuhkan beberapa jam. Ada belalang yang tumbang, jatuh, keinjak orang. Ada yang survive agak lebih tumbuh dewasa. Sehingga ada beberapa hewan lainnya pun hanya memiliki kekuatan hidup 3 hari, setahun. Ya kalau kita senang memelihara kucing, usia kucing paling lama berapa? 6 tahun. Bagi kucing 6 tahun itu sudah sangat panjang. Kucing tuh merasa hidupnya sudah bisa 100 tahun kita. Sama dengan manusia ini. Ketika manusia dibandingkan dengan jin yang usianya jauh lebih panjang daripada kita. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Usia 100 tahun jin itu masih remaja. Jadi yang gangguin kita-kita yang sudah sepuh nih, jin-jin remaja ya, yang masih nakal-nakalnya itu. Ya. Jin itu usianya sampai 1000 tahun. Ya, sama. Bagi kita usia 60 tahun sudah lama banget, tapi bagi jin baru anak kecil. Begitu pula malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya memiliki durasi yang jauh lebih panjang. Sejak kita
belum ada di dunia, Nabi Adam belum diciptakan, malaikat sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat nanti kita semua mungkin sudah wafat, sudah kiamat, bahkan malaikat masih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa panjangnya usia malaikat dibanding usia kita. Tapi bagi malaikat sendiri ya sebagaimana kita merasakan kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hidup di dunia ini kita akan mengalami 3 fase kehidupan lagi. Meninggal, masuk di alam barzah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam barzah itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita di dunia ini, tapi dibatasi oleh tembok pemisah yang sangat kokoh. Yang sangat kokoh. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa di alam barzah itu ada kehidupan. Makanya suka kita berdoa, Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman surga. Belum surga, baru di taman. Makanya di beberapa kisah dijelaskan orang yang meninggal dunia nanti ketemu. Oh, saya ketemu dengan buyut saya yang hidupnya 50 tahun yang lalu. Ada lagi kakeknya buyut saya yang hidupnya 200 tahun yang lalu. Ketemu nanti. Ketemunya di mana? Ketemunya di taman surga. Kalau sama-sama ketemu di taman, kalau satunya ketemu di sebelah, naudzubillah. Maka kesempatan hidup yang sangat singkat ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin dengan tujuan nanti kita masuk di fase kehidupan ketiga setelah azali, setelah dunia, masuk di alam barzah, kita ketemu di taman yang indah itu. Belum surga, baru taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min khuffarin niran. Jangan jadikan kuburannya sebagai serambinya neraka. Belum nyampe neraka tapi rasanya sudah panas. Coba bayangin. Berapa kira-kira usia lamanya orang tinggal di dalam alam barzah? Berapa kira-kira? Ya kalau misalnya dari zaman Rasulullah ke sekarang aja, sahabat Nabi itu wafat di alam barzah sudah berapa tahun? 1500 tahun. Kalau kiamatnya 1500 tahun lagi, berapa panjangnya hidup di alam barzah? Maka kesempatan bagi kita sekarang ini menentukan. Detik-detik sekarang ini sangat menentukan nasib kita dalam barzah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti di alam barzah kita ditempatkan di taman-taman surga. Di waktu yang sangat panjang, kondisinya enak, adem. Coba bayangin, naudzubillah, ada di serambinya neraka. Berapa ribu tahun di sana kepanasan. Dalam kondisi tertentu kita membutuhkan doa orang-orang yang masih hidup. Doa anak cucu kita, doa saudara-saudara kita sampai. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kan begitu kata Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya kan? Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami seiman, seagama. Enaknya jadi orang Islam, enaknya jadi umat Rasulullah begitu. Nauzubillah, di alam barzah kurang beruntung, panas-panasan, masih dapat kiriman dari orang yang hidup. Makanya kata ulama, orang yang paling pasrah ya dan tidak bisa ngapa-ngapain, ya hidup di alam barzah itu. Mau bertobat sudah nggak ada. Ya Allah ampuni, udah nggak ada, udah telat, udah terlambat. Satu-satunya yang bisa kita harapkan doa orang yang masih hidup. Disitulah pentingnya kita mendidik anak-anak. Penting mendidik generasi muda Islam, kan? Walaupun anak-anak jungkir balik, mengganggu, tapi kita bangga punya anak-anak masih mau ke masjid. Mereka nanti akan mendoakan kita, gitu. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang nakal ya dibimbing, jangan
Jangan dimarahi-marah ya penting sekali-kali ya, tapi harus tetap mengedepankan rasa kasih sayang. Karena bagaimanapun mereka adalah generasi masa depan Islam yang akan mendoakan orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah di alam barzakh kita masuk pada alam kebangkitan, yaumul ba'ats. Ketika trompet malaikat ditiup, ya, seluruh manusia ini meninggal, termasuk para malaikat. Hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya yang tersisa adalah zat yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para malaikat semuanya meninggal, jin, setan, manusia, bakteri, semua di dunia ini meninggal, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berapa lama fasenya itu? Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa menggambarkan. Bisa jadi durasinya lebih panjang daripada durasi kehidupan dunia ini. Setelah itu ditiup lagi sangkakala. Itu yang mengawali hari kebangkitan. Setiap manusia, ya, setiap jiwa, setiap ruh kembali bangkit, tumbuh, kaget. Perasaan dulu di Petamburan banyak orang jualan. Bangun-bangun kok sudah hamparan luas yang tidak ada batasnya, tidak tahu sampai di mana ujungnya, semua datar. Itulah yang dikenal dengan padang mahsyar. Sadar-sadar sudah ada yang digambarkan dalam riwayat itu, ada orang ya yang ketika dia bangun kaget, bangun dari istirahat lamanya, kok sudah kiamat. Gak terasa, rasanya sangat singkat. Ada orang yang bermasalah, rasanya sangat panjang. Karena bermasalah, panas tadi itu. Tapi bagi yang enjoy, yang santai, dapat fasilitas dari Allah, merasakan, oh ternyata alam barzakh sudah selesai. Ya kan, belum selesai menelusuri taman-taman yang sangat luas, ternyata sudah hari saatnya kita bangkit. Dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar. Manusia bangkit dalam kondisi bingung kembali. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Udah lupa, udah mana anak, mana istri, mana kakek, mana kiai, mana santri, udah lupa. Semua muncul, tumbuh kembali, hidup kembali dalam keadaan telanjang. Walaupun kumpul laki-laki perempuan udah gak ada nafsu, mikir masing-masing, semua merasa kehausan karena hanya hamparan luas yang tidak ada ujungnya. Nah, semua merasa haus, semua mencari, hingga beberapa nabi di sana muncul dari zaman Nabi Adam sampai sekarang bersatu manusia. Nah, disitulah kemudian para nabi usul, wahai Nabiullah Adam, tolong jenengan kan ayah kami. Ayo gimana nih? Harus ada segera keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam apa? Saya enggak berani, saya juga punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dulu saya dilarang makan buah khuldi, tapi saya melanggarnya. Coba bayangin, baru satu dosanya, udah enggak berani lapor kepada Allah. Rabbana, gimana doa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, kami telah menzalimi diri kami. Sudah dilarang makan buah khuldi masih kalah sama godaan setan. Nabi Adam enggak berani. Minta tolong lagi ke Nabi setelahnya. Begitu terus, nabi-nabi pun tidak ada yang berani. Hingga pada akhirnya semua nabi-nabi sepakat minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Disitulah Rasulullah SAW mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ada perhitungan amal. Ada kejelasan lah, ada kejelasan status lah kira-kira. Berapa lama di situ? Enggak kehitung lamanya. Bisa jutaan tahun dunia ini. Lama banget di padang mahsyar itu. Akhirnya manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah penentuan nasib terakhir. Apakah kita berada di surga, apakah kita berada di neraka. Sudah dijelaskan oleh materi-materi sebelumnya, ada namanya ashabul a'raf. Orang yang pengangguran lah, ya kan? Dosanya banyak, pahalanya banyak. Bingung, akhirnya ditaruh di tempat namanya al-a'raf, tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Masih proses, yang lain ngantri masuk surga yang baik-baik, yang buruk-buruk ngantri masuk neraka. Ini yang masih dosanya banyak, pahalanya banyak, ya kan? Masih nunggu pertimbangan. Namanya sama-sama punya dosa, sama-sama punya pahala, akhirnya membutuhkan waktu, kira-kira begitu. Mereka kemudian dikenal dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf nanya kepada penghuni surga yang sudah masuk surga duluan, gimana, enak nggak di surga? Enak, begini. Noleh ke sebelahnya, ke sebelah kiri. Teman-temanku yang masuk neraka gimana kabarnya? Aduh, jangan, pokoknya kamu jangan sampai di sini. Rasa gelisah, khawatir dan takut menghantui orang-orang yang tak kunjung mendapatkan kejelasan. Maka dari itu, kita selain berbuat baik sebanyak mungkin, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kita harus memperbanyak membaca selawat, karena nanti yang memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita, tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita. Kita semuanya memiliki dosa, memiliki salah, mahallul khata' wan nisyan. Maka kita berharap mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan ngaji surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang Maha tahu maknanya. Kitabun, kitab Al-Qur'an, uhkimat, yang disusun, ayatuhu, ayat-ayatnya. Kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat-ayatnya sudah disusun dengan rapi. Nah, itu dalam istilah ulumul Quran adalah apa? Lupa aja. Dalam istilah ulumul Quran, bahwa Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah SAW telah tersusun. Tauqifi, istilah dalam ulumul Quran adalah tauqifi, sudah datang tersusun dengan rapi, Rasulullah tinggal menyampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Summa fussilat ay buyinat bil ahkam wal qisasi wal mawa'id. Summa fussilat, kemudian dijelaskan, ya, secara terperinci berupa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wal qisasi, dan cerita-cerita, wal mawa'id, nasihat-nasihat, min ladun hakimin khabir, yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha pengetahui. Jadi Al-Quran ini memiliki fungsi menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan oleh manusia. Maka dari itu idealnya kita sebagai muslim yang memang pedomannya Al-Quran. Masalahnya kita nggak paham, belajar ngaji aja, ya kan, susah, bener nggak?
Karena kita memiliki keterbatasan pengetahuan tentang Al-Quran, maka kita harus belajar sama guru-guru atau ulama-ulama kita. Itu pun hanya sebagian. Ada nggak orang yang betul-betul memahami Al-Quran secara utuh? Ya hampir tidak ada zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja setiap tahun itu mentakrir bacaannya kepada malaikat Jibril, mentahqiq, mengulang-ulang. Kemudian para sahabat, Rasulullah adalah sosok yang sempurna, yang memiliki semua disiplin pengetahuan berkaitan dengan kitab suci Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, muncullah sahabat-sahabat, ya, dari sekian banyak orang memiliki kepakaran masing-masing. Ada yang baca Qurannya bagus, tapi metode penterjemahannya kurang bagus. Ada yang baca Qurannya ya biasa-biasa aja, tapi dia kalau ada perang terdepan. Ada yang kalau perang ya di balik layar aja, ngajinya ya biasa-biasa, tapi duitnya banyak. Akhirnya dia belanja peralatan perang. Disitulah para sahabat yang sekian banyak itu saling support sesuai dengan kepakaran masing-masing. Sama dengan kita hari ini. Ada yang ceramah, ada yang jualan, ada yang driver ojol, ada yang bertani, ada yang nelayan. Semuanya itu harus diniatkan mempraktekkan ajaran Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran bukan hanya ngaji di sini. Menjadi seorang nelayan, mempraktekkan Al-Quran, ada ayatnya banyak. Walladzi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman thariya. Dialah Allah yang menundukkan lautan, litakulu minhu lahman thariya, supaya kalian makan daging yang segar. Artinya apa? Cari ikan itu juga mengamalkan ajaran Al-Quran. Coba bayangin, semua nelayan di Indonesia mogok cari ikan. Gimana nasib pasar itu? Gak makan ikan gitu. Gitu. Jadi satu variabel, satu kepakaran manusia itu berhenti saja, manusia akan belepotan. Maka jangan sok-sokan. Mentang-mentang ustadz merasa paling suci, wah itu sudah kotor berarti dia udah. Kotor udah. Menjadi seorang petani juga mengamalkan Al-Quran. Antum tazra'una am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menanam padi atau saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang menanam padi itu sedang mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Agar manusia yang lain ini bisa hidup makan dengan tenang. Coba bayangin, semua petani mogok, ulamanya nggak bisa hidup, nggak bisa nulis kitab, nggak bisa berceramah nanti kiainya kalau petani mogok. Artinya apa? Satu sama lain saling membutuhkan, saling ketergantungan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa paling suci, merasa paling elit, merasa paling yes. Nah, itu penyakit hati itu. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Maka dari ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertugas untuk menjelaskan hukum-hukum itu. Bagaimana hukum bertani, ya, bagaimana hukum nelayan, bagaimana cara jual beli, semua dijelaskan dalam Al-Quran agar satu sama lain tidak beradab. Ada tuntunannya masing-masing, ada ruang masing-masing yang mengatur kehidupan manusia agar tertib dan satu sama lain saling membutuhkan. Wal qisas, dan cerita-cerita di dalam Al-Quran juga banyak cerita-cerita. Tujuannya apa? Agar manusia bisa mengambil hikmah daripada cerita-cerita terdahulu. Bagaimana Nabi Adam, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak langsung makan roti, Pak. Nabi Adam dalam sebuah cerita dalam kitab Al-Kasbu dijelaskan, ya. Nabi Adam itu diajari dulu bagaimana cara tanam pohon. Diajari oleh malaikat, turun dari surga, di surga enak tinggal petik. Nyampe di dunia bingung Nabi Adam, gimana saya cara makan ini? Akhirnya diajari bertanam dulu. Kemudian bagaimana tabur benihnya, setelah tumbuh bagaimana cara ngelolanya, sampai menjadi
sebongkah roti. Itu Nabi Adam. Makanya kalau ada orang makan tidur ingin makan enak, itu melanggar sunnatullah namanya. Nabi aja bekerja, masa kita diam begitu saja? Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dalam Al-Quran dijelaskan, wa alanna lahul hadid. Nabi Daud diberi kemampuan untuk meluluhkan besi. Besi yang keras menjadi cair. Kebanyakan orang sangat sempit mengartikan, seolah-olah Nabi Daud hanya bisa menghancurkan besi yang kuat. Bukan begitu maksudnya. Nabi Daud oleh Allah dibekali kecerdasan mengelola besi bekas itu, di Priok itu, dikelola, dibakar, ya itu kemampuannya Nabi Daud. Turun temurun dipakai ke sini. Wadzalal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafilun nas. Allah menurunkan besi yang sangat kuat, bermanfaat bagi manusia. Dikelola oleh pengikut besi tua itu, pengusaha besi tua. Dapat dari mana ilmu? Dari Nabi Daud. Itu menunjukkan bahwa ilmu yang hari ini kita lakukan, apapun jenisnya, ilmu bertani, ilmu beternak, semuanya itu turun kepada nabi-nabi terdahulu. Ilmu beternak belajar ke siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana beternak kambing yang sukses. Begitu. Maka dari itu, mari belajar Islam jangan hanya beginian aja. Belajar Islam dalam semua kehidupan kita. Bagaimana cara menjaga keamanan masyarakat, petugas keamanan. Bagaimana cara menciptakan ketertiban di masyarakat. Itu ada tuntunannya. Alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadhirun wa bashir. Ai bi alla ta'budu, supaya jangan sampai kamu menyembah illallah, kecuali Allah. Innani lakum minhu nadhir, sesungguhnya aku Muhammad, ini katanya Muhammad ya, lakum bagimu ya, minhu nadhiru wa bashir, memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira, peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah tadi. Fussilat bil ahkam. Jadi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan itu, kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW memberikan peringatan, nadhir. Bagi orang-orang yang baik, bertaninya baik, ya kan, tanam beras baik. Kalau sawahnya lagi penuh, nggak usah impor beras, misalnya kan. Baik, maka dia dapat wabashir, dia dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik bagi diri maupun orang lain, dia mendapatkan nadhir, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anistaghfiru rabbakum, wa anistaghfiru, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan, ya, mata'an hasan, kenikmatan yang baik, ila ajalim musamma, pada waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sunnatullah sesuai dengan tuntunan Allah, orang bertani, orang berdagang sesuai dengan tuntunan ajaran Allah dan Rasulnya, ya kan, maka Allah akan memberikan kenikmatan, ya. Ini saya terjemahkan secara membumi saja ya, biar mudah dipahami. Orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menikmati keberhasilan. Kalau cara bertaninya benar, cara bekerjanya benar, kita akan memetik hasil yang baik pula, kira-kira begitulah. Kalau misalnya pertanian kita gagal,
Ya jangan menyalahkan Allah, jangan-jangan cara kita yang kurang benar. Gitu. Maksudnya di sini ya. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kita cek ini kan. Wa yu'ti dan akan diberi fil akhirah di akhirat kulladzi fadlin fil amal fadlahu ay jazahu. Dan nanti di akhirat, di dunia kita akan dikasih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita mengikuti sesuai dengan tuntunannya. Di akhirat juga kita akan dikasih Allah Subhanahu wa taala kulladzi fadlin fadlah. Diberikan keutamaan sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertani dengan cara yang benar, di dunia dia dapat keuntungan, surplus hasil, ya kan? Beras kita nggak perlu impor, cukup buat pakan warga negara Indonesia. Di akhirat pun kita dapat pahala. Jadi para petani itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nelayan atau pekerja-pekerja yang lain di sektor masing-masing. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Ya. Tapi wa in tawallaw, jika kalian ini berpaling, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, fa inni, maka sesungguhnya aku akhafu, khawatir, alaikum atasmu, adzab yaumin kabir, mendapatkan disiksa di hari kiamat. Jadi kalau kita tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, cara bertaninya udah salah, cara nelayannya sudah salah, di muka bumi hanya bisa buat kerusakan. Kata Al-Qur'an, khawatir orang yang seperti itu di dunia dapat kerugian, di akhirat pun dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kita bertani harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sengaja merusak pertanian, merusak laut, padahal laut itu al-ma'u wan naru wal kasabu lil jami'. Laut, gas sumber panas bumi, gas, air lil jami', kata Nabi, milik semua orang. Kalau ada orang yang sengaja merusak itu, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ia telah menzalimi manusia-manusia lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mulai belajar membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kesempatan sebenarnya kita juga enak ngaji hadis biar seimbang, Al-Qur'an, hadis, kemudian fikih atau tauhid karya-karyanya ulama. Enak itu. Kalau hanya belajar Al-Qur'an begini harus ditafsirkan sendiri. Kalau kita bisa merenungi, bisa sampai logika kita. Tapi kalau nggak bisa berpikir, logika kita terputus. Disitulah kita butuh pendapatnya para ulama untuk menafsirkan, menjelaskan kitab Al-Quran yang sangat global, kitab Al-Quran yang sangat luas cakupannya. Nah, jadi hidup beragama itu sekali lagi bukan hanya sholat, bukan. Apapun yang kita lakukan sesungguhnya itu bagian daripada ajaran agama kita. Kita manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan keahlian masing-masing. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia hingga di akhirat kelak. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kalian kembali, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah satu-satunya tempat
kita akan kembali. Makanya kalau ada orang meninggal, kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang kita salah apa ya? Ya tradisi ya. Yang dibacain innalillah kalau orang meninggal aja. Padahal kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah itu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi orang itu disunnahkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapatkan musibah, bukan hanya ketika meninggal dunia. Tapi kalau di masjid bilang inna lillah, pasti pikiran masyarakat, wah udah yang meninggal nih ya. Padahal tuntunannya itu setiap kita mendapatkan musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar siapa? Kata Allah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka beristirja dengan mengatakan inna lillahi, sungguhnya kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami manusia kepada Allah satu-satunya tempat kami kembali. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya selalu ada Allah, kalau ada persoalan biasanya tidak mudah menyalahkan orang lain. Miskin, ini bupati ini. Miskin, ini. Kalau di dalam hatinya ada iman, miskin, alhamdulillah. Kalau nggak kuat, innalillah. Kenapa? Miskin ujian Allah, kaya juga ujian dari Allah. Sukses ujian dari Allah, gagal ujian dari Allah. Coba sekarang presentasikan. Kira-kira yang banyak gagal menghadapi ujian itu orang yang kaya atau orang yang miskin? Yang kaya. Coba cek, mayoritas orang Indonesia kaya atau miskin? Miskin. Coba bayangin, semua orang yang miskin di Indonesia demo di Senayan, bubar negara itu. Artinya apa? Banyak orang miskin tapi gak mau protes. Dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang kaya, tambang, dikeruk pulau sampai habis. Siapa pelakunya itu? Enggak mungkin petani. Pasti orang yang kaya. Betapa rakusnya mereka itu. Ganteng ujian, jelek uji. Kira-kira yang paling banyak gagal jadi orang ganteng atau jadi orang jelek? Hai, pikir-pikir. Di tempat sana itu, tempat hiburan, banyak orang ganteng, banyak orang jelek. Maka dari itu, mari apapun kondisi kita, baik jelek, ganteng, kaya atau miskin, kita posisikan semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya orang yang diuji dengan fasilitas yang lebih itu lebih cenderung lalai. Ya. Tapi kalau dibandingkan ya mendingan jadi orang kaya. Mau kaya atau miskin? Kaya aja, tapi kaya yang berhasil, kaya yang sukses menghadapinya. Kenapa? Nabi juga ada yang kaya raya. Nabi Sulaiman, siapa lagi? Rasulullah sendiri kaya raya. Jadi kalau ada orang bilang Rasulullah itu miskin, wah itu salah baca sejarah. Bahkan dalam kitab Al-Kasbur disebutkan orang yang mengatakan Rasulullah itu miskin, dia itu berdosa. Kenapa? Faktanya Rasulullah kaya raya. Tapi Rasulullah berdoa, Allah mahyini miskinan, ya, watmimni ma'zumratal masakin, dan matilah kami ya Allah, wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang miskin, dirinya sendiri kaya. Makanya laisal ghina an kasratil a'mal, walakinnal ghina ghinan nafsi.
Orang kaya itu bukan karena banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya itu adalah ketika memiliki jiwa yang kaya. Duitnya pas-pasan, tapi kalau ada sumbangan masjid terdepan. Nah itu namanya kaya hati. Gajinya hanya UMR, tapi merasa cukup. Terima kasih ya Allah. Ada gajinya yang banyak itu, stres. Waduh, gimana pabrik yang sana? Gimana pusing. Banyak orang-orang yang kaya justru hidupnya stres. Kenapa? Dia itu merasa bahwa kekayaannya milik dia. Mending yang biasa-biasa aja tapi hatinya kaya, merasa bahwa apa yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan menjadi tenang. Dan saya senang lihat warga Indonesia ini. Ya, kemiskinan masih banyak, tapi orangnya kok tenang gitu. Orang Indonesia gitu. Itu karakter masyarakat Nusantara yang begitu. Coba bayangin di Eropa sana. Ya. Ada gajinya turun dikit demo di jalan. Kalau orang Indonesia gajinya turun, ya nggak apa-apa, nanti kita cari rezeki yang lain. Itu bagian daripada sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang nggak tahu dalilnya. Kenapa? Kiai-kiai kita di Indonesia itu nggak banyak lempar dalil, tapi memberikan contoh kepada masyarakat. Tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita dulu mungkin nggak tahu dalil sama sekali, tapi beri contoh yang baik. Akhirnya tanpa kita sadar bahwa apa yang terjadi di lingkungan kita sebenarnya itu juga bagian daripada ajaran agama. Ya, akhir-akhir ini orang mendefinisikan pinter kalau banyak ngelempar dalil di era medsos ini. Akhirnya apa? Kiai-kiai terpaksa juga menyampaikan dalil Al-Quran, hadis ini. Kenapa? Masyarakat sudah mulai bergeser paradigmanya. Jadi tradisi para penyebar Islam di bumi Nusantara dulu jarang lempar dalil, ya kan? Ada orang agar masuk masjid, masjidnya tidak najis, nggak usah pakai dalil, najis ini nanti orang kabur. Akhirnya apa? Dibikinlah tempat cuci kaki di depan masjid. Begitu cara ulama terdahulu mendakwakan Islam. Itu namanya membumikan Islam. Kalau bisa nggak perlu keluar-keluar, turun ke bawah lempar dalil, kabur semua si pasar. Coba aja datang ke pasar pakai dalil, oh Allah Subhanahu wa taala, kabur semua. Apa orang gila? Datang ke sana kita mencontohkan bagaimana cara berdagang ala Rasulullah, bagaimana cara berkomunikasi ala Rasulullah. Akhirnya orang ikut terhadap dakwah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah saya sampaikan ini mari kita renungi bersama sehingga kita bisa mengamalkan ajaran Al-Quran semampu kita. Insya Allah tercatat sebagai pahala yang terbaik dan kita nanti bersama-sama nongkrong di taman-taman surga. Betapa senangnya kita nanti mati, wah ketemu dulu pengajian bareng ya di Petamburan ya, ketemu di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.